Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnia, asal kampus IAIN Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP. Yang kedua, penilaian terhadap siswa. Dan yang ketiga, tindakan dalam kelas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Adapun langkah-langkah membuat RPP, yang pertama mengkaji silabus, 2. Mengidentifikasi mata pembelajaran, 3. Menentukan tujuan, 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran, 5. Penjabaran jenis penilaian, 6. Menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, mulai dari menuliskan identitas yang meliputi nama sekolah, mata pelajaran, tema, kelas, semester, dan alokasi waktu. Standar kompetensi adalah kualifikasi minimal siswa yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dan dicapai pada suatu mata pelajaran. Kemudian, menuliskan kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Dan merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam bentuk peta konsep sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Dan metode pembelajaran yang digunakan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan adalah awal dalam suatu pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti adalah proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah penutup. Kegiatan penutup adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengakhiri pembelajaran dalam bentuk umpan balik, refleksi, dan kesimpulan. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penilaian terhadap siswa. Penilaian hasil belajar adalah pemberian nilai terhadap hasil yang telah dicapai oleh peserta didik dengan kriteria tertentu. Penilaian terhadap peserta didik dapat dilihat melalui pencapaian dan perubahan dalam kelas, mulai dari sikap, tes, dan kemampuan. Dari pengetahuan, kita dapat mengetahui kemampuan yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memperhatikan kebersihan kelas kita. Silakan dilihat di bawah meja dan di bawah kursinya. Jika masih terdapat sampah, tolong dipungut dan buang ke tempat sampah. Sudah dibuang sampahnya? Ya, bajunya dirapikan dan duduk di tempatnya masing-masing. Kita buka kelas hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Safaulia Andini, Rizky Anissa Salsabila, Putri Aryatni, Aprilian Cahaya Putri, Muhammad Taufik,
Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, siapa yang masih mengingat materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iya, Salsa. Benar sekali, materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah badminton. Nah, bulu tangkis atau biasa disebut dengan badminton adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan raket. Nah, materi kita hari ini yaitu pengertian senam dan macam-macam senam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu memahami apa yang dimaksud dengan senam. Yang kedua, kalian mampu mengetahui ada beberapa macam-macam senam. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian senam. Senam adalah salah satu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik secara teratur. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam senam. Nah, macam-macam senam ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, senam artistik, 2. Senam ritmik sportif, 3. Senam akrobatik, 4. Senam aerobik sport, 5. Senam trampolin, dan yang terakhir adalah senam umum. Sampai di sini sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah paham semua ya. Silakan siapkan kertasnya 1 lembar dan tulis nama lengkapnya. Ibu beri tugas di kerja sekarang ya. Soal yang pertama, tuliskan pengertian senam. Soal yang kedua, tuliskan macam-macam senam. Di kerja sekarang ya, ibu beri waktu 10 menit. Ingat, jangan ada yang menyontek, harus percaya pada kemampuannya masing-masing. Sudah semua dikumpul? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang berani menyimpulkan materi kita? Ayo, yang berani angkat tangan. Iya, silakan Taufik. Benar sekali, hari ini kita belajar tentang senam dan macam-macam senam. Nah, senam adalah salah satu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik. Nah, macam-macam senam ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, senam artistik. Yang kedua, senam ritmik sportif. Yang ketiga, senam akrobatik. 4. Senam aerobik sport. Yang kelima, senam trampolin. Dan yang terakhir adalah senam umum. Pesan ibu, sampai di rumah jangan lupa belajar ya, baik materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ingat, kalian juga harus bisa membedakan antara waktu belajar dan waktu bermain. Nah, tujuan kita ke sekolah itu untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita semua untuk menuntut ilmu. Sebelum kita pulang, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Amin. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.